kita satukan hati, kita satukan ujuk-ujuk kita ini dengan perayaan Ekaristi, dan kita akan memulainya dengan lagu pembuka. Dan hari ini juga kita
Berdoa kepada Tuhan memohon kedamaian arwah bagi Bapak Andreas Marzuki yang telah dipanggil Tuhan 6 tahun yang lalu, dan juga untuk tadi siapa yang meninggal, untuk berdoa semua mereka yang telah dipanggil Tuhan. Semoga mereka semua diberikan rahmat pengampunan untuk menikmati kedamaian abadi bersama Bapa surga. Mari kita mengangkat hati kita, memeriksa diri kita, menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berbuat salah dan dosa. Kita terlebih dahulu mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada segala sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa kepada yang Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya memaksa saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita pada hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Murah dan Maha Kasih, pada hari ini kami berkumpul di sini mengucapkan syukur dan terima kasih kami atas segala rahmat anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada kami masing-masing, terutama kepada sekolah ini yang dalam masa-masa sulit ini telah melewatinya dengan baik. Hari ini kami datang kepadamu memohon rahmat-Mu untuk tahun ajaran yang baru. Berkatilah para guru, para suster yang berkarya di sini, juga para murid di tahun yang baru ini. Kiranya dengan bantuan dan rahmat-Mu, segala pekerjaan, pelayanan, proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Semoga Engkau senantiasa memberikan kepada kami rasa optimisme dan semangat kami Kau teguhkan dengan iman, harapan, dan cinta kasih, supaya kami tetap berkanjang mematuhi kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang tidak berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Mika. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan kurban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkanlah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain
berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat
setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah Injil Tuhan. Yang terkasih, kalau kita sedikit merenung atau bertanya, membaca apa yang tertulis dalam Injil, di sana kita melihat bahwa sering sekali orang-orang Farisi berselisih paham dengan Yesus. Bahkan dalam seluruh yang ditulis itu, ahli-ahli kitab suci dan orang Farisi seolah-olah menjadi musuh utama dari Yesus. Di mana-mana pasti ada pertentangan antara Yesus dan orang-orang Farisi. Hampir semua Injil, gambar Injil kita akan mendengar perselisihan, pertentangan pendapat, cara pandang antara Yesus dan orang-orang Farisi. Dan pertentangan itu ternyata juga yang akhirnya berujung pada peristiwa penyaliban Yesus. Itu karena memang para ahli kitab suci dan orang-orang Farisi yang memang selalu berselisih paham dengan Yesus. Dan nampaknya Yesus juga sepertinya tidak mau mengikuti apa yang diinginkan atau yang dipikirkan oleh orang Farisi. Kita bisa bertanya, sebenarnya masalahnya apa? Masalah yang utama itu sebenarnya apa? Bahwa tetapi ada satu yang menurut saya itu adalah pokok, yaitu pola pikir, mindset. Orang-orang Farisi begitu tertanam dalam pengetahuan mereka, begitu bangga dengan apa yang mereka miliki. Mereka tahu bahwa seharusnya apa yang terjadi dan bagaimana firman Tuhan itu, dan bagaimana menafsirkannya, bagaimana menghidupinya, dan mereka terpaku pada konsep itu. Jadi pola pikir dari orang-orang Farisi, orang-orang yang terpelajar itu sudah tertanam. Mereka mempunyai konsep tersendiri bagaimana nanti karya penyelamatan Allah kepada umat Israel. Mempunyai satu konsep yang fix tentang Mesias yang akan datang. Figur, gambaran tentang Mesias yang akan datang dan menyelamatkan umat Israel. Gambaran tentang anak Allah, putra Allah yang akan datang, sesuai dengan yang mereka pelajari dalam kitab suci. Disitulah terjadi konflik, karena mereka sudah fix dengan apa yang atau konsep apa yang ada dalam pikiran mereka tentang Tuhan, tentang cara hidup yang baik, tentang Sang Juru Selamat yang akan datang. Tiba-tiba Yesus tampil dan mengatakan bahwa Dia adalah Mesias. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Juru Selamat yang datang untuk membawa kabar baik bagi orang-orang kecil dan untuk membebaskan umat Israel dari belenggu dosa. Di sini terjadi para ahli kitab suci dan orang Farisi sulit untuk merubah konsep mereka, mindset mereka tidak serupa. Dan yang mereka hadapi dalam kenyataan Allah yang hadir dalam diri seorang putra manusia di luar konsep mereka. Oleh karena itu kita bisa lihat mengapa
Yesus selalu berselisih pendapat sampai hal-hal kecil sekalipun. Karena ternyata konsep Allah itu jauh lebih luas daripada yang dipikirkan oleh manusia. Jadi kalau manusia menjadi fix tertanam dalam satu konsep, maka di situ akan ada konflik antara manusia dengan rencana Allah. Dan itu kita lihat dalam diskusi antara orang Farisi dan Yesus. Saya yakin wabah virus corona ini membawa sesuatu yang sangat baru yang tidak pernah kita lihat seluruh dunia. Ini sangat mencengangkan dan juga menakutkan. Karena ini seluruh dunia, bayangkan seluruh dunia mengalami hal yang sama, lumpuh total. Semua senjata teknologi yang tinggi yang bisa ditembakkan ke bulan sekalipun, serasa tidak ada gunanya. Mau tembak siapa? Di mana virus itu mau tembak? Bahkan teknologi medis kedokter yang sangat canggih pun sampai sekarang belum berhasil untuk mengatakan bahwa kita sudah menemukan vaksin. Ada yang dikatakan sudah sekian, tapi itu hanya berita. Tiba-tiba ada yang minum obat ini, obat itu. Artinya kita semua ikut. Mau disuruh makan ini ya makan, ini yang minum. Semua seperti ya ikut-ikut saja. Kita tahu mana yang berguna dan mana yang benar menangkap virus ini. Kita semua dalam ketidakpastian. Dan itu sudah berlangsung selama beberapa bulan ini. Dan itu menyiksa banyak beberapa orang, hampir semua kita. Anak sekolah sudah jenuh juga. Walaupun kalau misalnya sekolah seperti biasa mereka suka main komputer, tapi ketika saat seperti ini mereka juga jenuh dengan komputer dan mereka tidak mau lagi. Kita juga harus belajar. Tidak semua kita cukup menguasai teknologi. Ya, kita bermain HP dengan WA, tapi kalau tiba-tiba disuruh mengerjakan pelajaran dalam bentuk online, itu butuh banyak hal dan banyak kesiapan. Dan hanya sedikit orang yang menguasai dan terutama mau merelakan waktunya untuk belajar. Belajar itulah yang membuat sulit. Dalam situasi seperti ini, kita harus merubah mindset, merubah pola pikir kita, cara kita berinteraksi, cara kita hidup. Kalau tidak, pasti kita akan tenggelam. Seperti orang-orang Farisi, ada kitab Taurat, merasa bahwa mereka sudah mempunyai pengetahuan, tiba-tiba datang rencana Allah yang begitu lain. Mereka ingin berbuat terus dengan rencana Tuhan. Kita juga selama ini harus berbenturan dengan banyak hal-hal yang baru, yang bukan sekedar baru di luar, tapi menuntut kita juga untuk berubah. Pada masa seperti ini, perubahan mindset, pola pikir untuk lebih fleksibel sangat perlu. Dulu kita bertatap muka dengan anak-anak di kelas, sekarang harus lewat dengan cara seperti apa. Kita harus mungkin belajar bagaimana mengkombinasikan file-file yang dulu kita tidak pernah bikin. Dari tahun ke tahun kita memberi pelajaran dan kita merasa sudah menguasai metodenya untuk menghadapi para murid di kelas. Tiba-tiba mereka ada di rumah masing-masing dan tidak harus di rumah kita melalui komputer yang juga belum tentu kita kuasai yang baik. Tiba-tiba kita harus belajar atau perkenalan apa yang dikatakan sebagai Zoom atau video conference yang banyak tantangannya. Selain kita juga belum menguasai, tetapi juga jaringan juga belum tentu baik di mana-mana. Anak-anak sekolah di rumah belum tentu semua mempunyai HP yang bisa video call. Bahkan ada yang tidak punya. Itu tantangan tersendiri.
bagaimana kita melewati semua. Saya merasa bahwa Bapak Guru mungkin sudah mengalami selama beberapa bulan ini, dan dikatakan kita bersyukur untuk pengajaran yang lama, berarti memang selama beberapa bulan ini sudah dijalani. Dan dengan caranya bagaimana kita syukuri saja. Yang jelas bahwa sudah dilewati, dan semakin hari kita semakin membuat pengalaman, kita semakin belajar. Oh, ini harus dibuat seperti ini. Berarti ada alasan untuk bersyukur dan ada alasan untuk rasa optimis. Artinya kita juga sudah perlahan-lahan dirubah pola pikir kita. Dalam situasi seperti ini kita harus überleben, survive. Kalau memang überleben itu artinya hidup melampaui apa yang ada. To survive, harus berusaha untuk bisa bertahan dan juga melewati masa ini. Dan kesulitan-kesulitan seperti ini yang membuat kita kreatif dan inovatif. Dulu mungkin hanya terpaku pada pelajaran tatap muka dengan segala metode yang dipelajari, dan tahun-tahun kita belajar hal yang sama yang sudah menguasai santai untuk siapa sekarang karena tidak seperti dulu. Kita harus juga meninggalkan hal-hal yang lama yang nampaknya tidak terlaku lagi. Kita harus mencoba dan banyak hal-hal yang baru. Renal Ghazali katakan bahwa dalam situasi seperti ini dibutuhkan komitmen dan konsistensi dan juga kesulitan. Dan memang dalam situasi seperti ini komitmen untuk tetap memberikan yang terbaik kepada para murid. Kadang-kadang juga kita kan bisa merasa jenuh juga, murid-murid tidak ada dan mereka itu malas-malasan untuk ikut. Dan itu kalau tidak ada komitmen untuk memberikan sesuatu kepada mereka, habislah sudah. Di timur, di mana-mana, di kampung itu mereka libur total. Tidak bisa karena anak-anak tidak ada HP. Guru-guru juga tidak punya yang canggih. Jaringan juga tidak ada. Oh, gimana? Ada yang nekat atau rela berkorban untuk pergi dari rumah ke rumah. Itu yang luar biasa sekali. Yang dekat yang bisa dicapai. Tapi yang begitu satu dua saja, karena memang itu juga dengan adanya larangan pergi kemana-mana itu juga susah. Pergi ke sini takut COVID, di sini takut virus di mana pikir tahu virus ada di mana-mana. Jadi memang situasi yang sangat menyedihkan, tetapi seperti tadi kita berkomitmen dan konsisten. Dalam arti terus dan kita butuh kesulitan seperti ini supaya kita tantang. Ternyata hidup ini tidak selalu seperti yang dipikirkan. Kita paksa untuk berubah mindset, pola pikir dan juga perilaku kita dalam berinteraksi, dalam bekerja, dan dalam memberikan pelajaran. Dan sebagai orang beriman, tentu saja bukan hanya komitmen, konsistensi dan kesulitan kita butuhkan untuk memacu kita, tapi selalu kita katakan adalah iman, pengharapan dan kasih. Kita juga harus percaya bahwa dalam situasi seperti ini Tuhan tidak meninggalkan kita sekalipun sulit. Dan juga iman memberikan kepada kita pengharapan bahwa apa yang kita lakukan bisa berbuah hasil. Dan kita melakukannya dengan penuh kasih. Tanpa kasih, tanpa cinta, tanpa kerelaan untuk berkorban, itu tidak akan melakukan. Karena situasinya seperti ini, sangat sulit dan juga menggoda untuk juga repot-repot mungkin menjadi segala sesuatu. Intinya bahwa dalam situasi seperti ini kita memang harus fleksibel dan berubah, tetapi juga berkomitmen penuh, konsisten, kerja keras. Walaupun banyak kesulitan, kita jadikan sebagai motivasi untuk lebih kreatif, untuk menemukan cara-cara baru bagaimana bekerja, bagaimana memberikan yang terbaik kepada para murid. Dan sebagai orang beriman kita juga tetap percaya
percaya bahwa apa yang kita lakukan itu yang terbaik dan Tuhan mengizinkan. Dan kita mempunyai pengharapan bahwa pasti akan baik. Dan kita melakukannya itu karena kita telah melakukannya dengan penuh kasih. Marilah kita berusaha untuk dalam situasi seperti ini kita bercermin, kita tetap beriman teguh, kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti memberikan jalannya, dan dengan penuh kasih dan kerelaan berkorban pasti semuanya akan disertai dengan baik dan membuahkan hasil seperti yang Tuhan inginkan dari kita masing-masing. Amin. Aku percaya karena Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus, Tuhan yang Tuhan kita, serta didik baru. Ya Bapa, kami mengucapkan atas karunia peserta didik baru yang Engkau berikan kepada sekolah kami, SMP Stella Matutina. Semoga kami dapat membimbing peserta didik yang telah Engkau percayakan dengan sebaik mungkin untuk memuliakan nama-Mu. Marilah kita mohon. Bagi sekolah kami di tahun pelajaran baru, syukur kepadamu ya Bapa atas kesempatan kami mengalami tahun pembelajaran 2020-2021 dengan segala tantangan baru yang kami hadapi. Kami mohon berikan kami kemampuan untuk mengatasi rintangan semakin kreatif dan inovatif dalam melayani peserta didik. Marilah kita mohon. Bagi kepala sekolah kami, Suster M. Kristiana Trimulyani. Ya Bapa, kami berdoa bagi Suster M. Kristiana Trimulyani yang hari ini berulang tahun yang ke-54. Semoga Suster Kristiana selalu diberikan kesehatan, rahmat dan cinta kasih Allah selalu menyertai di hari kebahagiaannya dan dijauhkan dari segala yang jahat. Semoga Tuhan senantiasa memberkati perjalanan pesiaran panggilannya. Marilah kita mohon. Bagi kedamaian arwah Bapak Andreas Marjuki yang 6 tahun lalu dipanggil Tuhan, dan Bapak mertua dari Miss Rosa 1 hari yang lalu dipanggil Tuhan. Ya Bapa, anugerahilah mereka istirahat yang kekal dan sinarilah dengan cahaya abadi. Semoga jiwanya dan jiwa semua beriman yang telah meninggal dunia beristirahat dalam damai sejahtera karena Allah. Marilah kita mohon. Akhirnya untuk kami yang ada di sini, kami mohon Bapa sudi membimbing kami dalam segala pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kami lakukan, sehingga menjadi berkat bagi sesama. Dan jika kami mulai berjalan bukan di jalan-Mu, tegurlah kami dan tuntunlah kami kembali di jalan-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk para guru, para pegawai. Demikianlah doa-doa yang sempat kami sampaikan ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau mau mendengarkan dan mengabulkannya di Kristus Tuhan dan Perantara kami. Amin.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami dengan roti yang kami siapkan ini adalah hasil dari bumi dari usaha manusia yang baik karena akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami dengan yang kami siapkan ini adalah hasil dari pemenang dan dari usaha manusia yang baikannya akan menjadi minuman roh. Terpujilah selama-lamanya. Dan putuskan kepada Allah kami terimalah kami semua persembahan yang kami sediakan berkenan kepada Tuhan dan segala seluruhnya dan keselamatan. Bersama yang maha persembahan tidak berupa roti dan aku ini sekali lagi kita menyampaikan kepada Tuhan segala doa kita berdoa terutama untuk kelancaran proses belajar mengajar di tahun ajaran yang baru ini. Kita juga berdoa bagi mereka semua yang saat ini sedang mengalami kesulitan karena sakit penyakit ataupun kesulitan lainnya, ekonomi maupun sosial. Kiranya Tuhan hadir dan memberikan rahmat bantuan kepada mereka. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah Bapa kami, berbagai kurban perjanjian lama telah Kau sempurnakan dengan satu kurban Kristus. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami seperti kurban Abel. Semoga persembahan yang kami unjukkan untuk menghormati keagungan-Nya membawa selamat bagi kami sekalian. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama. Marilah merahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun jua kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengentaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam Kristus kepala kami, Engkau telah memulihkan segala sesuatu. Engkau pun telah memperkenankan kami ikut menikmati rahmat-Nya yang berlimpah ruah. Meskipun Allah, Ia telah menghampakan diri dan menumpahkan darah-Nya di kayu salib, guna memperdamaikan segala sesuatu dalam diri-Nya. Oleh karena itu Engkau mengangkat Dia menjadi Raja semesta alam dan penyelamat bagi semua yang taat kepada-Nya. Maka kami memuliakan Engkau bersama para malaikat dan seluruh semua orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. Oh
sadar bagi kami dari tubuh dan darah putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk menangkan aku." Marilah mewartakan seriman. Yesus Tuhan kami, dengan Engkau mengajukan kematian, dengan kami Engkau memulihkan kehidupan. Sambil menanamkan wafat dan kebangkitan Kristus yang persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan, kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu antara Roh Kudus. Bapa, perhatikan gerejamu yang tersebar seluruh bumi, sempurnakan umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan yang Paus dan Fransiskus, usuk kami Robertus serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah kami saudari dan saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dunia dengan harapan akan bangkit. Khususnya pada hari ini kami berdoa untuk keselamatan kekal bagi Bapak Andreas Marzuki yang telah berpamit kembali 6 tahun yang lalu, dan juga untuk semua mereka yang telah berpulang ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau menaruh belas kasihan kepada mereka, mengampuni segala dosa mereka, dan memberikan kepada mereka rahmat istirahat yang selalu bersama. Kasihanlah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua Roh Kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji muliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimulah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran kami, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala jahat dan berikan kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup yang tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersama. Anak Gembala. Anak Gembala. Saudari-saudara terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Gembala yang menghapus dosa-dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang untuk perjamuannya.
Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau telah menyegarkan kami umat-Mu dengan sakramen-Mu. Semoga kami penuh iman dan pengharapan dapat beralih dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Tuhan sertamu. Semua kita sekalian, semua yang kita dapatkan dalam sekolah ini, orang tua, para murid, para guru, pegawai, dan siapa saja yang terlibat dalam seluruh aktivitas persekolahan SMP Stella Matutina ini. Hari-hari hidup kita, pekerjaan, rencana-rencana kita hari-hari yang akan datang senantiasa dituntun, dilindungi dan berkati oleh Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan